Shalom, Horas Damang Dainang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 11 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari Jumat 27 Mei 2022 tertulis dalam kitab Mazmur pasal 68 ayat 27. Dalam jemaah pujilah Allah yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Pinuji madebata di bagasan akaluhutan Tuhani hamu ale akan asian mual ni Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengingat dan melihat peristiwa belakangan ini, banyak persoalan yang terjadi di tengah-tengah jemaat. Ketika gereja sudah dibangun, maka persoalan adalah bagaimana mempertahankan yang disebut dengan kesatuan jemaat itu. Dan apa yang seharusnya dilakukan oleh jemaah di dalam kehidupan beragama sebagai orang-orang yang percaya. Seharusnya mereka semakin bersatu hati untuk memuji Tuhan karena Tuhan sudah mau membantu penyelesaian bangunan-bangunan gereja. Tetapi yang sering terjadi adalah persoalan ribut. Ego masing-masing semakin ditonjolkan. Sehingga yang terjadi adalah keretakan, perpecahan dalam jemaat. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita dalam kehidupan kita. Terutama kalau dikatakan kepada umat Israel supaya mereka senantiasa mengingat dalam sorak-sorai, dalam perayaan-perayaan ibadah mereka. Maka tugas tanggung jawab orang percaya ketika dia hadir dalam rumah ibadah, ketika dia bersekutu dengan orang-orang lain, maka mereka haruslah untuk memuji memuliakan Tuhan. Dikatakan tadi di situ dalam jemaah pujilah Allah yakni Tuhan. Memuji Tuhan karena apa? Karena rumah ibadah adalah rumah tempat Tuhan bersemayam, di mana Tuhan yang Maha Kudus hadir dan mau bersedia tinggal di tempat yang dibuka atau didirikan oleh manusia. Itu juga yang terjadi ketika pentahiran bait Allah, di mana Salomo sudah mempersembahkan korban puji-pujian, sudah mempersembahkan semua persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Dikatakan di situ Tuhan hadir, Tuhan mau hadir di tempat yang dibuat oleh Salomo. Salomo adalah manusia berdosa. Dia mau merendahkan dirinya. Tuhan mau merendahkan dirinya untuk berdiam di rumah ibadah itu. Dan ketika Tuhan hadir di situ dikatakan bahwa Tuhan akan memberkati jemaahnya. Tuhan akan memberkati setiap orang yang datang berdoa dalam rumah Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara dikasih Yesus Kristus dikatakan pada saat ini dalam jemaah pujilah Allah yakni Tuhan. Allah itu adalah Tuhan yang menolong kita. Kalau umat Israel dikatakan Tuhan yang membebaskan mereka dari perbudakan Mesir, memberikan mereka tanah perjanjian dan mengangkat mereka menjadi bangsa umat pilihan Tuhan.
Tuhan itu adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Dan Dia adalah Allah yang mampu memberkati. Dan Dia adalah Allah yang mampu untuk menghukum karena Dia adalah Allah yang hidup. Yang kedua dikatakan kepada kita saat ini yaitu, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Artinya yang merasakan, yang melihat pertolongan Tuhan, yang merupakan satu keturunan. Artinya dalam satu keturunan seharusnya mereka menolong. Mereka harus senantiasa saling bahu-membahu sehingga apapun yang mereka lakukan itu semuanya adalah untuk kebaikan mereka bersama, untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana kita di dalam kehidupan kita diingatkan pada saat ini. Ketika kita sudah disebut sebagai anak-anak Abraham, keturunan rohani Abraham, di mana kita diingatkan bahwa kita adalah anak-anak Abraham, anak-anak yang menjadi anak-anak keturunan orang percaya karena Kristus telah menebus kita. Terutama kemarin kita masih baru merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dikatakan di situ bahwa Yesus Kristus sudah memanggil kita melalui Roh Kudus bahwa kita menjadi anak-anak Allah. Kita menjadi orang-orang Kristen yang menjadi pengikut Kristus. Dan di situ diingatkan kepada kita bahwa ketika kita adalah pengikut Kristus, maka satu tugas tanggung jawab kita dikatakan menjadi saksi Kristus di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kita harus menjadi saksi sitibdang ini dewata. Yang menjadi saksi Kristus, yang memberitahukan tentang pertolongan perbuatan Yesus di dunia ini yang menyelamatkan manusia dan dunia seluruhnya. Menjadi saksi Kristus, maka itu berarti kita akan meniru apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan bersama-sama di dunia ini. Bagaimana kita mau peduli dengan orang lain. Bagaimana kita mau mengerti orang lain. Bukan hanya kita dimengerti, dipahami oleh orang lain. Tetapi kita harus memahami orang lain juga. Oleh karena itu dikatakan kepada kita, mari kita dalam kehidupan kita senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita melihat bahwa kita adalah sama-sama adalah yang sudah ditebus oleh Yesus Kristus. Maka kita harus menjadi Israel-Israel yang baru, di mana kita percaya kepada Tuhan yang hidup, Allah yang telah membebaskan kita dari dosa, maut, dan kematian kekal, dan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, pujilah Allah, memuji Allah di dalam jemaahnya, memuji Tuhan bersama-sama dengan orang-orang lain, orang-orang yang bersekutu di dalam rumah Tuhan. Memuji Tuhan adalah untuk kemuliaan kebaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita dalam kehidupan kita senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Pujilah Tuhan. Belajarlah dengan mempergunakan mulut kita, suara kita, hati kita, pikiran kita untuk memuji nama Tuhan. Dan pujian yang terutama adalah nyanyian yang harmonis yang keluar dari pengalaman hidup kita. Kita merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan jika hari ini Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memperoleh kehidupan setelah kami ingat sudah kembali ke surga. Tetapi Engkau mengatakan Engkau akan datang kembali ke dunia ini untuk menjemput orang-orang percaya kepadamu, dan kami diingatkan pada saat ini supaya kami dalam mengisi hari-hari kehidupan kami di dunia ini, kami senantiasa memuji Engkau, kami senantiasa berbuat baik di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu ya Tuhan yang mungkin dalam proses penyembuhan, biarlah Engkau senantiasa memberkati. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin.